Selamat datang di Big Emperor Orkaridi. Apa bahasan hari ini? Mari kita tentukan bahasan. Semoga ada di antara teman-teman yang merasa resonate dengan bacaan ini. Cinta dan disiplin. Cinta, disiplin, courage, and health, dan satu lagi, freedom. Ini ngarahnya kemana ya? Ada pride. Kita nggak boleh ngeliat itu. Kita bicarakan tentang unconditional love atau kasih sayang tanpa syarat, dalam artian ketika seseorang menginginkan atau ingin menyayangi sesuatu atau menyayangi seorang, dia melakukannya dengan tulus, biasanya orang ini akan selalu disiplin atau konsisten, dan dia juga sangat bertekad untuk melakukan apapun untuk orang yang dicintai atau sesuatu yang ingin dia perjuangkan. Ini adalah bagian dari Oracle Soul Journey, di mana tujuan bacaan ini bukan tentang mengetahui hubungan seperti biasa, tapi ini lebih ke gimana kita menyikapin suatu masalah, apalagi dalam romance atau bromance, supaya kita menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, orang yang lebih disiplin, orang yang lebih effort, orang yang lebih bisa melayanin dan jujur pada diri sendiri, sehingga tidak ada lagi yang namanya hubungan dengan pihak ketiga, mempersulit orang lain, dan ini menjadi suatu istilahnya, suatu hubungan yang sehat gitu loh. Dan dengan hubungan yang sehat itu dan selalu dengan disiplin dan tekad yang kuat, biasanya justru hubungan romance itu bukan sebagai sesuatu yang merasa terikat atau membebani, tapi justru itu memberikan diri sendiri itu semacam kebebasan untuk mencintai seseorang dan membebaskan diri sendiri dari segala macam kayak kebohongan, intrik dan lainnya. Dan ini memang jarang diterapkan oleh semua orang, karena kadang-kadang orang-orang selalu berpikir bahwa ketika seseorang itu punya semacam power atau semacam kesempatan, dia biasanya orang-orang kayak gitu suka sama si ini tapi juga sama si itu, jadi menjalani hubungan tuh sekaligus gitu, bukan tipikal yang monogami, dan itu juga biasanya akan memberikan dampak negatif untuk diri sendiri, apalagi untuk orang lain, karena orang yang menjalin hubungan tersebut jadi merasa diabaikan atau merasa ada pihak ketiga yang merusak hubungan tersebut, dan itu tentu bukan hubungan yang sehat. Sedangkan hubungan yang sehat adalah hubungan yang didasarkan pada sesuatu yang benar-benar disiplin banget, benar-benar kayak hubungan ini didasarkan pada iktikat baik, kejujuran, dan hal-hal yang gak akan membuat satu sama lain terkekang, karena ini adalah bukan hubungan yang satu arah, tapi dua arah, di mana dua-duanya merasa harus memperjuangkan ini itu supaya terjadi healthy relationship. Itu yang diinginkan oleh banyak orang. Menarik bacaan hari ini, kayaknya nggak seperti bacaan-bacaan biasanya, karena ini akan merepresentasikan seseorang yang
melakukan apapun yang dianggap nggak akan membuat orang yang dia sayang itu terbebani. Jadi mungkin ini juga berhubungan dengan seseorang yang punya punya semacam tekad yang kuat, tekad dan kejujuran untuk menjalin hubungan yang lebih sehat, yang lebih terarah dan lebih membangun dibandingkan yang orang-orang yang selalu menginginkan dirinya sendiri dilayanin, diperhatikan atau benar-benar dikejar, tapi dia sendiri nggak effort. Tapi kita nggak akan ngomongin hal-hal yang kayak seperti biasa, tapi ini kayaknya tentang seseorang di antara kamu yang merasa bahwa romance itu sesuatu yang harus dijalin antara dua orang dan harus benar-benar effort gitu. Tunggu sebentar, ada berisik, ada anak kecil lagi nangis. Kenapa ya tengah malam ada anak nangis? Kita pakai Oracle dari Urban Monk, dimana apa ya pesan hari ini yang bisa kita dapat? Perset. Ini sebenarnya nggak selalu sesuatu yang buruk ya, tapi biasanya kalau kita mengikuti intuisi atau mungkin semacam benar-benar aware gitu loh, kita biasanya akan diingatkan bahwa ada kalanya kita terjebak dalam hubungan yang mungkin nggak sehat, mungkin juga toksik, atau kita sendiri yang toksik misalnya gitu. Dan kadang-kadang Tuhan semesta akan ngasih tanda-tanda berupa warning ya, entah itu dalam mimpi, entah itu dalam respon tindakan pasanganmu atau apapun yang selalu mengindikasikan kamu nggak boleh ada dalam hubungan yang seperti ini lagi. Kenapa? Karena kalau kamu selalu terlibat dalam hubungan yang toksik, hubungan yang membuat kamu jatuh bangun sendiri, atau mungkin kamu kayak merasa rugi waktu, tenaga, pikiran, apalagi ngabisin duit, itu bertanda bahwa hubungan tersebut bukan hubungan yang sehat ya. Dan biasanya itu menjadi membuat kamu juga nggak bisa mendapatkan kebebasan. Jadi ketika seseorang ada dalam kartu ini, biasanya ini juga sebagai warning ya, jangan sampai kita terikat pada suatu hubungan yang itu hubungannya nggak sehat. Biasanya abusif, misalnya saya mengontrol, misalnya mungkin pasangannya suka ngecek-ngecek handphone, selalu nanya, oh ini siapa, ini gitu, sesuatu yang membuat teman-teman merasa nggak bebas dan merasa bahwa ini bukan hal yang baik. Dan biasanya tanda-tanda itu akan teman-teman pahamin ketika hati merasa bahwa ini bukan sesuatu yang benar. Enggak, ketika kamu mempertahankan itu, sebenarnya hati kecil udah tahu bahwa akan rugi gitu loh. Ini di sini, ini sebagai pengingat di sini, bukan sesuatu yang buruk juga. Dan di sini ada unity di mana seseorang akan seseorang digambarkan akan mendapatkan pasangan yang seharusnya. Ini divine counterpart energi atau forever life partner ya, dimana ketika seseorang itu melakukan cinta tanpa syarat dan dia juga berusaha dan dia juga selalu konsisten dengan apa yang dia perbuat, dan dia juga berusaha supaya hubungan itu menjadi hubungan sehat, dengan mungkin dia selalu rutin berkomunikasi, jujur dan terbuka, dan dia nggak ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Bagaimanapun juga, sekalipun dia mungkin sempat ngalamin ketemu sama orang-orang yang buat dia masuk dalam pusaran hubungan yang toksik dan sebagainya, pada akhirnya dia akan mencapai freedom atau kebebasan dalam menjalani suatu hubungan. Orang ini pada akhirnya akan bertemu dengan orang yang tepat.
Artinya memang, hubungan itu nggak selalu loh kayak di drama Cina atau drakor yang seolah tuh kayak kayak lurus-lurus aja yang bener-bener indah, nggak kayak gitu. Pasti semua orang kan selalu ngalamin terjebak dalam hubungan yang toksik, atau mungkin diri sendiri juga jadi orang yang sangat toksik dan membuat orang lain menderita dan sebagainya. Tapi dengan seseorang itu benar-benar melakukan segala sesuatu dengan tulus dan benar-benar effort dan benar-benar kayak kayak memperjuangkan dan berusaha untuk membahagiakan, biasanya akan tercipta suatu pola hubungan yang lebih sehat, hubungan yang membuat pasangan itu jadi merasa aman gitu loh, dan gak dan orang tersebut akan merasa dicintain, sehingga timbullah semacam rasa kelegaan, kebebasan. Tapi itu akan berbeda ketika entah kamu atau seorang itu melakukan hal yang sebaliknya, misalnya nggak jujur, nggak komunikasi, dan nggak melakukan apapun yang nggak bisa menjelaskan secara detail. Jadi kadang-kadang ada nih pasangan yang nggak tipikal yang nggak akan terlalu ngasih, misalnya pergi sama teman kemana, dia cuman bilang aku lagi jalan sama teman gitu, atau di rumah lagi ada teman main gitu, dan atau semacam itu kan, cuman ngelakuin kayak itu, pasangan siapapun yang akan menjadi pasangan akan muncul rasa curiga, asumsi yang berlebihan. Tapi hal-hal yang kayak gini nggak akan terjadi ketika seseorang itu punya komitmen untuk benar-benar menghindari konflik, sesuatu yang dia benar-benar aware supaya nggak akan membuat pasangan gelisah. Misalnya ngabarin, oh aku nggak, dia nggak akan cuma ngomong aku jalan sama temen atau ada temen main ke rumah, enggak, tapi dia akan ngomong, oh ini teman kerjaku namanya ini, terus dia mungkin nunjukin foto lagi sama ini, kita lagi kesini di ini, nanti aku jam segini sebentar lagi pulang, dan nanti aku kabarin lagi, jangan lupa makan, atau mungkin nanti kabarin lagi ya, atau nanti telepon lagi ya karena aku lagi main sana, nanti aku kabarin. Nah biasanya itu akan memberikan rasa aman untuk orang yang ya sayang. Atau ketika kamu mendapatkan pasangan seperti itu, tentu aja kamu akan merasa ini sesuatu yang kamu butuhin dalam hidup, ya nggak sih? Dan ini membuat kamu nggak merasa tertekan, nggak merasa apa ya, nggak merasa curiga, dan nggak merasa kayak ini sesuatu yang benar-benar jatuh bangun, nggak seperti itu. Dan mungkin ada kalanya hubungan seperti ini tuh memang butuh waktu ya, butuh proses. Nggak semuanya orang yang kita ketemuin, entah itu orang yang toksik atau justru kita yang toksik, kadang-kadang orang-orang ini juga mungkin susah mengkomunikasikan apa yang dia harusnya komunikasikan, karena mungkin dia masih muda, masih belum berpengalaman, atau dia masih ada dalam ego di mana orang ini nggak ngerti gimana cara memperlakukan orang lain. Tapi percayalah bahwa ketika kita lebih fokus untuk diri sendiri, benar-benar melakukan sesuatu itu dengan tulus dan tanpa syarat, sekalipun kita akan bertemu dengan orang-orang ini, tapi pada akhirnya kita akan menemukan pasangan yang tepat. Entah orang ini akan berubah untuk kita dan dia benar-benar berusaha untuk sesuai dalam energi ini, atau Tuhan semesta akan mengeliminasi orang tersebut dan menggantinya dengan orang yang jauh lebih prepare dan jauh lebih lebih searah dengan kita gitu, seperti itu. Dan kadang-kadang kita itu akan selalu terlewat gitu. Kita biasanya melewatkan sebuah hubungan yang baik gara-gara salah satu pihak juga terlalu abai, atau mungkin kurang menghargain dan kurang effort seperti itu, sehingga ini terjadi hubungan yang sangat toksik. Tapi itu tadi nih, kadang-kadang salah satu dari kita satu sama lain menjadi pelajaran untuk orang lain supaya kita jadi jauh lebih dewasa. Karena nggak mungkin loh cinta tanpa syarat itu bukan sesuatu yang
terjadi begitu aja, pasti ada pengalaman-pengalaman tertentu yang buat teman-teman yang ngalamin ini, proses ini, yang tadinya mungkin jadi tanpa disadari sebenarnya jadi orang yang toksik atau pihak yang merugikan pasangan, tapi pada akhirnya ngerti bahwa ini harus ada sesuatu yang harus dibenahin gitu. Dan void, pada akhirnya kita harus berhenti untuk mencari sesuatu yang nggak pasti ya. Kita harus apa ya, jujur pada diri sendiri bahwa kadang-kadang kita menghindari sesuatu yang sebenarnya paling kita inginkan dan lari ke hal yang lain dengan maksud akan memperoleh sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih aman dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lupa nih bahwa ada hal yang memang harus kita benar-benar perjuangin dan benar-benar kita punya tekad yang kuat dan pun disiplin untuk menjalani itu gitu. Bukan jadi seseorang yang suka lompat dari suatu hubungan ke hubungan lain, atau enggak melakukan semua itu dengan tulus gitu, dan terlalu banyak kayak kebohongan dan sebagainya. Biasanya kita akan diingatkan entah dalam suatu peristiwa atau bertemu dengan orang-orang seperti ini supaya kita sadar bahwa ada hal-hal atau ada sebuah perkenalan, entah itu bertemu dengan seseorang yang baru atau bertemu dengan orang yang lama, terus kita akan diingatkan bahwa ketika kamu bertemu dengan orang baru atau orang lama atau seperti itu, dan itu memang gak bisa menutupin kekosongan dalam hati, biasanya itu kadang-kadang juga pertanda bahwa kamu harus ingat bahwa unconditional love atau healthy relationship itu gak bisa didapatkan dengan cara mengganti seseorang dengan orang lain yang baru. Seolah gimana ya, seolah ketika seseorang itu ada di bangku kuliah ya, di semester 1, semester 2 mungkin masih enak, masih ospek atau segala macam, tapi ketika udah mulai semester 4, semester 5 kan udah mulai kayak pusing banget, apalagi mau skripsi. Seseorang kadang-kadang dia akan nyerah. Mungkin ada ya dimana ibaratkan kayak seperti itu, ibaratkan menjalin hubungan itu dia udah mulai semester 4, semester 5 dia nyerah, akhirnya dia mutusin untuk pindah jurusan atau pindah kuliah ke tempat lain yang karena dia pengen mengalami fase dimana dia tuh masih pengen ospek, pengen semester 1, semester 2 yang masih pengen happy segala macam. Tapi pada akhirnya orang-orang akan selalu sadar bahwa endingnya tetap ya itu tadi, ini semester 5, 6, 7, 8 skripsian dan lulus gitu. Nah, ketika seseorang tuh sadar bahwa apapun yang terjadi ini adalah ending dimana seseorang harus akan berpasangan dengan orang yang akan membuat dia itu bertumbuh kembang, dan dia harus benar-benar berusaha dulu nih. Jadi kita akan selalu berpasangan dengan hal-hal semacam itu, sehingga baik kamu atau seseorang yang mungkin kurang berusaha dalam menjalani hidup seperti itu, pada akhirnya cuman jadi penonton ya sih, cuman menjadi penonton mantannya atau ex lover siapapun itu, karena dia kurang berusaha, makanya dia akan jadi apa ya, kayak jadi seolah tuh tertinggal, dan itu tentu bukan sesuatu yang baik. Itu yang diingatkan di kartu ini. Jadi apapun yang terjadi dengan kehidupan seseorang, entah itu percintaan yang buruk atau patah hati, atau seseorang itu mungkin lebih milih orang lain, kadang-kadang kita diingatkan bahwa kompatibilitas kita pada suatu hal itu kadang-kadang gak selalu tentang kita berpasangan dengan orang yang tepat ya. Bukan, ini memang penting, tapi bukan tentang kita berpasangan dengan orang yang lebih tepat, tapi ini lebih ke unconditional love, ketika seseorang itu berdisiplin dan punya tekad yang kuat untuk menjalani healthy relationship.
kalian berdua akan mendapatkan kebebasan yang sebenarnya dari sebuah hubungan itu. Dan kadang-kadang makanya ketika kita sebelum mendapatkan pasangan tepat, kadang-kadang kita akan selalu menemukan hubungan yang semacam ini, supaya kita tuh belajar bahwa hidup tuh nggak akan selalu lurus-lurus aja dan langsung gini, pasti kita akan mendapatkan struggle, dan kita juga mungkin akan melewatkan suatu kesempatan menjalin hubungan baik dengan seorang, ya karena mungkin entah kamu atau orang tersebut masih nyari-nyari yang lain itu. Dan biasanya ketika kita fokus untuk self love dan kita benar-benar effort untuk melayanin, dan kita biasanya akan lebih memilih untuk menyendiri dan memilih untuk mengisolasi hubungan itu. Bukan berarti kita egois ya, tapi kadang-kadang kita nggak boleh ketika jalan suatu hubungan kita membiarkan relationship itu dicampurin oleh pihak ketiga, atau entah kamu yang mungkin nyari perhatian ke orang lain, atau seseorang menginginkan nasihat atau apapun dalam hubungan itu, sehingga itu nggak akan pernah bagus. Makanya kita biasanya harus bisa mengisolasi hubungan itu supaya nggak dicampurin sama orang lain karena udah cocok, bisa gitu. Dan memang biasanya kita harus ingat bahwa gak semua hal itu berjalan sesuai dengan rencana, dan kadang-kadang kita harus ingat kita gak selalu bisa ya kayak cuman nyalahin diri sendiri, nyalahin orang lain kenapa bisa kayak terjadi seperti ini. Kadang-kadang kita harus ingat bahwa ada faktor-faktor ketika menjalin hubungan, apalagi goalnya adalah healthy relationship dan kebebasan untuk saling mencintai itu. Ya itu tadi nih, kita nggak boleh selalu nyalahin orang lain, kita harus mengingat peran kita dalam hubungan tersebut. Ini nasihat yang sangat berguna banget sih sebenarnya. Dan di sini ada dipol di belakang, dimana biasanya pasangan yang balance adalah dua orang yang punya opposite attraction, dimana yang satu suka sama orang lain karena salah satunya tuh nggak ada di dia tapi ada di pasangan tersebut, dan demikian sebaliknya. Sehingga ketika orang luar tuh nganggap mereka tuh kayak berbeda banget, sebenarnya perbedaan itu adalah perbedaan yang saling melengkapi. Entah mungkin punya gap umur yang tinggi, entah itu mungkin beda agama, suku, budaya, perbedaan satu introvert satu ekstrovert, tapi ini selalu mengindikasikan bahwa kalian mungkin berpasangan dengan orang yang kelihatan berbeda. Yang satu pendiam, satu mungkin banyak ngomong, atau satu ceria, satu murung, tapi sebenarnya kalian mungkin akan bertemu dengan orang atau udah bertemu, dimana sebenarnya memang kompatibilitasnya itu memang seperti itu gitu loh, memang ditakdirkan seperti itu, dan gak apa-apa. Dan ini mungkin memang sesuatu yang mengerikan ketika kamu menjalani hubungan dengan orang yang kamu bukan tipemu banget, atau kamu gak pernah nemuin, atau itu sesuatu yang langka, sehingga mungkin kamu mengalami rasa takut, mengalami rasa gak percaya diri. Itu kan memang gak apa-apa, itu sesuatu yang wajar. Dan biasanya memang over ekspektasi itu nggak diperbolehkan dalam sebuah hubungan ya. Kenapa demikian? Karena ketika kamu terlalu berpangku misalnya cuma ingin dilayanin, ingin dibikin happy, tapi kamu nggak melakukan apapun, ujung-ujungnya akan menjadi void atau kekosongan. Dan biasanya itu akan jadi hubungan yang abusif atau hubungan yang sangat toksik, yang satu sama lain akan merugikan gitu. Sehingga ini memang harus dihindarin, dan ini sebagai pengingat juga bahwa kita nggak boleh selalu bergantung sama eksternal faktor atau menggantungkan suatu hubungan karena karena melihat potensi orang yang misalnya aku bisa ngubah dia, nanti kalau jalan sama aku dia akan tobat, atau dia akan jadi orang yang lebih benar. Nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh berpikir bahwa seseorang akan berubah demi kita, nggak boleh. Tapi kita harus ngelakuin
kasih sayang yang tulus dan disiplin dan penuh itu dengan healthy relationship itu, seseorang akan, kita bisa menilai apakah dia akan menjadi seseorang yang sama-sama berjuang atau cuman dirimu sendiri yang berjuang. Cuman sesimpel itu. Dan di bawah ada reflection nebula di sini selalu mengindikasikan bahwa ketika kamu berpasangan dengan orang yang tepat, biasanya kamu juga akan akan menemukan sebuah bentuk atau sebuah pola di mana orang tersebut juga akan melakukan hal yang serupa, mungkin dari cara berbicara, cara berperilaku, mungkin pada akhirnya kalian akan sinkron gitu. Ini nggak selalu tentang orang yang harus serupa ya, tapi satu sama lain akan bercermin. Kalau ketika kamu jadi orang yang tulus, ya kamu akan bertemu dengan orang yang sama-sama tulus juga, akan bercermin gitu. Jodoh adalah cerminan hati, ya nggak sih? Dimana ketika kamu benar-benar ingin melakukan seperti ini, ya kamu akan ditakdirkan untuk bertemu dengan orang-orang seperti ini juga. Ya, di sini kebetulan ada I am becoming better person, di mana seseorang akan merasa bahwa ketika bertemu dengan orang yang memang membuat dia harus berubah, dia akan berubah tanpa kamu harus suruh gitu loh. Dan kamu pun juga kayak gitu, ketika kamu bertemu dengan orang yang kamu anggap bahwa ini benar-benar harus diperjuangkan, kamu akan berjuang dan kamu akan berubah. Tapi kalau kamu bertemu dengan pasangan yang gak seharusnya jadi pasangan, biasanya kamu kayak nggak ada niatan untuk merubah diri gitu, nggak ada pengen untuk upgrade gitu. Kamu kayak, karena kamu terlalu nyaman sama diri kamu sendiri misalnya seperti, atau seseorang merasa nggak terlalu pengen berubah. Nah, dan biasanya ini juga ada indikasi ketika seseorang itu merasa berpasangan dan kamu berjodoh. Ketika kamu udah berpisah atau lagi berjauhan, orang ini akan tetap merasakan hubungan itu gitu, dan banyak hal yang akan membuat kalian akan selalu ingat satu sama lain. Ini akan selalu menandakan bahwa kalian memang seseorang yang ditakdirkan ya. Dan apalagi ya pesan yang bisa kita lihat ini. Dan biasanya seseorang juga akan ketika berjodoh, dia akan ingat ya, selalu mengingat detail dari sebuah hubungan itu. Misalnya kamu sukanya apa, makanan favoritnya apa, atau mungkin lagu yang kamu sukain, atau baju yang sering kamu pakai, dia akan ingat itu. Dan kamu juga akan ngelakuin itu kepada orang yang kamu sayang. Jadi ketika seseorang nggak tahu nih dia maunya apa, atau bajunya segala macam, makanan favoritnya apa segala macam, berarti orang itu nggak benar-benar cinta sama kamu. Itu sesimpel itu sebenarnya. Dan biasanya kita memang tahu sesimpel itu. Dan biasanya memang dengan kita suka sama orang, suka banget atau cinta banget, biasanya mungkin akan kebangun malam, akan selalu tiba-tiba ingat, entah lagi ngapain, lagi makan gitu, aku mau makan, kayak semacam itu. Dia akan selalu ingat tentang hal-hal yang buat dia tiba-tiba kebangun tengah malam cuma dengan itu. Bacaan ini bacaan yang menarik, karena mungkin ini nggak seperti bacaan relationship yang agak berantakan, tapi ini lebih ke seseorang di antara teman-teman yang ketika kalian berfokus pada healthy relationship dan kalian memang berusaha untuk itu, Tuhan semesta akan mengeliminasi orang-orang yang membuat kalian terjebak dalam itu, dan kalian akan tereliminasi juga jika kalau kamu masih pengen nyari-nyari hubungan yang lain. Jadi ketika kamu pengen monogami, pengen menjalin hubungan yang cuma satu doang, dan kamu akan membuat orang-orang nggak kompatibel dengan itu akan tereliminasi gitu aja. Tapi ketika seseorang benar-benar disiplin, benar-benar bereffort, benar-benar pengen menjalin healthy relationship, Tuhan akan mengabulkan keinginan itu, niat itu, dengan kalian akan berpasangan dengan orang yang akan benar-benar melakukan
apa yang sama. Coba entah itu orang yang pernah kalian kenal dan dia benar-benar berubah, atau seseorang yang baru yang mengenal kalian. Semoga bacaan ini bermanfaat.